وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar atau serial fikih doa dan zikir. Kali ini kita lanjutkan pembahasan keutamaan surat Al-Fatihah. Syekh Abdul Razzaq rahimahullah, beliau berkata, "Wa min fadli hadhihi surati annahu la salata liman lam yaqra' fiha." Di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini adalah tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di sini tidak sah salatnya kalau memang dalam satu salat tidak baca sama sekali. Dalam satu rakaat tidak baca sama sekali Al-Fatihah juga tidak mensahkan salatnya. Mensahkan rakaat tersebut karena dia merupakan rukun. Wa kullu salatin lam yuqra' fiha bi Fatihatil Kitabi fahiya khidajun ghairu tamam. Setiap salat yang tidak dibacakan padanya dalamnya Al-Fatihah, maka salat tersebut kurang, tidak sempurna. Kharraja Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamam." Barang siapa yang suatu salat tidak dibacakan pada salat tersebut Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka khidaj, yaitu arti khidaj di sini ghairu tamam, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, "Inna nakunu wara'al imam." Kami sedang berada di belakang imam. Maka berkata kemudian di sini berkata Abu Hurairah, "Iqra' biha fi nafsik." Bacalah Al-Fatihah pada dirimu sendiri. Bacalah Al-Fatihah pada dirimu sendiri. Ini mazhab yang dipegang oleh Abu Hurairah atau pandangan Abu Hurairah mengenai membaca Al-Fatihah di belakang imam. Taib, di sini wara al-imam, zahirnya keumuman keadaan di belakang imam. Yang bisa saja ini di salat jahriyah maupun sirriyah, yaitu di salat yang imam keras membaca Al-Fatihah ataupun yang tidak. Namun zahirnya kan kita tahu lebih banyak kita menjadi makmum pada salat yang tidak dikeraskan Al-Fatihahnya. Maka Abu Hurairah bilang, "Iqra' biha fi nafsik," yaitu tetaplah engkau membacanya untuk dirimu sendiri, masing-masing makmum. Dan memang ada masalah yang menjadi khilafiyah di antara ulama dalam masalah qiraah di belakang makmum. Mazhab yang saya lebih condong kepadanya yaitu jika
seorang imam menjaharkan bacaannya Al-Fatihah, maka makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah, tetapi wajib untuk mendengarkannya. Wallahu a'lam. Walaupun pendapat yang mungkin lebih aman adalah tetap membaca Al-Fatihah, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi salat antara diriku dengan hambaku dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, kalau misalnya hamba itu bilang alhamdulillahi rabbil alamin, waalaikumsalam, maka Allah Ta'ala akan berfirman, berkata, hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Jadi semuanya Allah Ta'ala menstatementkan akan keadaan hambanya, memujinya. Wa qala marratan fawwadha ilayya 'abdi, yaitu hambaku mentafwid, yaitu menyerahkan urusan kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau misalnya hamba ini bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Maka setelah hamba ini memuji Allah Ta'ala dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka mulai statement iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara diriku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang silakan dia minta. Fa idza qala, jika hamba ini berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka berkata kemudian Allah Azza wa Jalla, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Adapun yang ini untuk hambaku, permintaannya, dan ini permintaan yang teragung, yaitu hidayah menuju jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Dan betapa banyaknya kaum muslimin, individu muslim yang membaca doa ini, membaca ayat ini di setiap rakaatnya, dan dia tidak mendapatkan apapun dari hidayah. Ya, betapa banyaknya yang membaca ihdinas siratal mustaqim dalam rakaatnya, dan dia tidak mendapat sedikit pun dari hidayah atau petunjuk, tetap dalam keterbingungan, karena memang tidak mensanubarikan lafal ihdinas siratal mustaqim, hanya sebatas memenuhi kewajiban rukun salat dan memenuhi kewajiban salat saja. Kualitas salatnya itu rendah sekali, sehingga salatnya tidak ada bekas sama sekali pada dirinya setelah salat. Bahkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taib wa li 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, fa hadhihi al-ahaditsu wa nahwuha tadullu ala 'azimi qadri hadhihi suratil karimah. Hadis-hadis semisal ini menunjukkan akan besarnya kadar dan keagungan surat yang mulia ini. Wa annaha a'zamu suwaril Qur'an. Dia adalah seagung-agung surat dalam Al-Qur'an. Bal lam yunzal fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mithluha wa hiya ummul Qur'an. Bahkan tidak pernah turun yang semisal ini di Taurat, di Injil, di Zabur, di Quran. Semisal ini, yaitu hanya ada Al-Fatihah, dan tidak ada yang semisal Al-Fatihah di seluruh kitab samawiyah.
Ummul Quran, induknya Al-Quran. Fal Quranu kulluhu tafsirun laha wa syarhun limujmaliha. Al-Quran seluruhnya adalah tafsir terhadap Al-Fatihah. Seluruh Al-Quran adalah tafsir terhadap Al-Fatihah wa syarhun limujmaliha, dan penjelasan terhadap kemujmalan, keglobalan lafal-lafal dalam Al-Fatihah. Berarti ini setiap ayat dalam Al-Quran sebanyak itu semuanya pasti bisa disambungkan ke kandungan makna dalam surat Al-Fatihah, apapun itu. Wa dzalika listimaliha 'ala al-ma'ani allati fil Qur'ani min ats-tsana'i 'ala Allah ta'ala bima huwa ahluh. Ya, alasannya karena mencakupnya Al-Fatihah terhadap makna-makna yang ada dalam Al-Quran dari pujian terhadap Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Ta'ala pantas dipuji, bima huwa ahluh, ya, ahlu tsana, itu Allah Azza wa Jalla. Wa min at-ta'abbudi bil amri wan nahi, dan dari segi ubudiyah, peribadatan dalam rangka menunaikan apa yang diperintahkan dan dilarang. Wa minal wa'di wal wa'id, dari janji dan juga ancaman dan selainnya dan semisalnya. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Madarijus Salikin wa baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kitab Madarijus Salikin, beliau berkata rahimahullah, i'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyati atamma ishtimal. Ketahuilah bahwasanya surat ini, yaitu Al-Fatihah, mengandung induk, ya, mengandung ummahati al-matalib al-aliyah atamma ishtimal. Jadi mengandung tuntutan yang tertinggi. Wa tadammanatha akmala tadammun, ya, sama seperti yang tadi maknanya sama, yaitu ishtamalat atau ishtimal. Fashtamalat ala at-ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma'. Mengandung pengenalan terhadap al-ma'bud, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan 3 nama. Marji'ul asma'i al-husna was sifatil ulya ilaiha, yang mana seluruh nama yang baik dan sifat yang tertinggi itu rujuknya kepada 3 nama tersebut. Wa madaruha 'alaiha, yaitu apa? Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Wa buniyatis suratu 'alal ilahiyati war rububiyyah war rahmah. Terbangun surat ini di atas ilahi, uluhiyah, rububiyah dan rahmah. Ila an qal, sampai kemudian wa tadammanat itsbatal ma'ad, dan mencakup penegasan akan adanya hari kembali. Wa jazaa'il ibadi bi a'malihim hasaniha wa sayyi'iha, dan balasan terhadap hamba dengan sebab amalan-amalan mereka baik atau buruknya. Jadi dalam satu rakaat dalam salat itu membaca Al-Fatihah itu selalu harusnya keinget akhirat, ya. Kira-kira mengingat akhirat itu akan meringankan hidup kita atau enggak, ya? Menurut antum gimana? Mengingat akhirat akan meringankan kehidupan kita enggak sebenarnya? Meringankan? Iya. Apa kira-kira orang nih banyak hidupnya berat, tapi beratnya karena apa coba? Gitu loh. Kalau kita kalau benar-benar kita taksil, ya, asalnya syiddatul hayat itu merupakan Allah dan merupakan hari akhir itu. Betul nggak kira-kira menurut antum? Asalnya kerasnya hidup, sulitnya hidup
itu adalah kurangnya zikir dan kurang beriman kepada hari akhir. Betul nggak Putra? Apa susahnya hidup sekarang apa? Misalnya ekonomi ya. Kalau dia taksil lagi, ternyata kesulitan ekonomi ini ringan. Karena itu semua qadarullah ma syafa'ala, dan Allah yang mentakdirkan, dan Allah itu maha kaya, dan justru mungkin dengan kurangnya ekonomi ini hisab kita lebih ringan. Iya. Gitu. Jadi salat ini syifa sebenarnya. Al-Qur'an ini syifa. Di dalam salat itu Al-Qur'an syifa lima fis sudur. Jadi itsbatul ma'ad, penting sekali itsbatul ma'ad. Penting sekali kita zikrul maut dan zikrul qiyamah, zikrul ma'ad, zikr jaza bila amal. Karena Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat ihsan. Iya. Di mana di sini itsbatul ma'adnya? Yaitu di Maliki Yaumiddin. Makanya nanti wa tafarrudi Rabbi Ta'ala bil hukmi idzaka bainal khalaiq. Menyendirinya Allah dalam memberikan hukum pada hari tersebut antar makhluk. Wa kauni hukmihi bil adl. Dan di sini tafarrudi Rabbi Ta'ala bil hukmi wa bi kauni hukmihi tafarrudi kauni hukmihi bil adl. Ini kauni di sini kembali ke mana kira-kira? Bisa ada dua opsi, imma ke atafnya ke tafarrudi Rabbi, atau tafarrudi kauni hukmihi, atau bisa ke bil hukmi atau bi kauni hukmihi bil adl. Bisa dua-duanya bisa. Ya, tafarrudi kauni hukmihi bil adl. Atau yang lebih tepat mungkin wa tafarrudi Rabbi Ta'ala bil hukmi wa bi kauni hukmihi bil adl. Itu ajalah, biar cepat. Pokoknya maknanya mafhum lah insyaallah. Ya. Jadi Allah menyendiri dari segi hukumnya terhadap makhluk, dan dari segi hukumnya yang adil. Artinya di hari itu hanya Allah yang memberikan hukum, dan di hari itu karena hanya Allah lah yang memberikan hukum, maka hanya Allah lah yang bisa adil ketika itu. Dan Allah adil selamanya. Ya, ini sifat dzatiyah pada Allah Azza wa Jalla, Hakim. Wa kullu hadza tahta qawlihi Maliki Yaumiddin. Semua ini di bawah perkataan Allah Azza wa Jalla Maliki Yaumiddin. Jadi lafal Maliki Yaumiddin ini magnificent ya. Sangat besar pengaruhnya terhadap hamba yang beriman kalau dia mau mentaksil dan mentaq'id kalimat tiga ini terhadap kehidupannya. Maliki Yaumiddin. Wa tadammanat itsbatan nubuwati min jihatin 'adidah, dan mencakup penegasan adanya kenabian-kenabian dari banyak sisi. Taib, itu perkataan Ibnu Qayyim. Thumma atala an-nafasa rahimahullah fi bayani ma tadammanathu hadhihi surah min ummahatil matalibil 'aliyah. Beliau menjelaskan panjang ya tentang surat ini. Wa ma tadammanathu min ar-raddi ala jami'i tawaifi ahli bid'ah wad dhalal. Dan beliau menjelaskan juga cakupan bantahan terhadap seluruh tawaif, seluruh kelompok ahli bid'ah dan dhalal. Wa ma tadammanathu min manazilis sa'irin wa maqamatil 'abidin. Dan juga beliau memanjangkan nafas dalam menjelaskan fase-fase orang yang berjalan menuju Allah, ya, dan posisi-posisi para hamba. Wa bayani annahu la yaqumu ghairu hadhihi surati maqamaha wa la yasuddu
Masaddaha. Beliau menjelaskan tidak ada surat yang bisa menempati surat Al-Fatihah selain Al-Fatihah itu sendiri. Wa min huna fa innahu yata'akkadu ala kulli muslimin an ta'zuma inayatuhu bihadhihi suratil karimati hifdhan wa tilawatan wa mudarasatan wa tadabbura. Sesuatu yang muakkad, yang harus betul-betul dikuatkan kembali pada seorang setiap muslim, inayahnya, yaitu perhatiannya itu harus lebih terhadap surat yang mulia ini, baik dari segi hafalan, kita sudah hafal, tilawah, kita sering tilawah, mudarasah di situ yaitu mempelajari tafsirnya dan tadabbur. Mudarasah dan tadabbur ini yang memang masih kurang. Kalau hifz dan tilawah itu kita semua melakukannya, alhamdulillah. Tapi mudarasah dan tadabbur itu yang masih kurang. Fal muslimu yaqra'uha fi sholati al-maktubati fil yawmi wal lailati 17 marrat. 17 kali minimal kita sehari dalam mengucapkannya. Itu bagi yang berpendapat bahwa saya tetap wajib makmum mengucapkan Al-Fatihah di belakang imam di salat jahriyah. Wa idza kana muhafizan 'ala an-nawafil aw 'ala katsirin minha fa innahu yaqra'uha marratin katsirah. Kalau misalnya dia muhafiz, menjaga istiqamah, konsisten terhadap sunnah-sunnah salat atau salat-salat sunnah, dan banyak dari nawafil, memperbanyaknya, maka banyak yang dia baca dari itu. La yuhsiha muddata umrihi wa tula hayatihi illa Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak bisa menghimpunnya. La yuhsiha, ya. Ahsa yuhsi itu beda dengan adda ya'uddu. Ya, perbedaannya apa adda ya'uddu, ikhwan? Adda ya'uddu itu menghitung 1, 2, 3, tapi ahsa yuhsi itu menghimpun secara komprehensif seluruhnya. Itu bedanya. La yuhsiha, makanya di sini la yuhsiha yaitu tidak bakal bisa menghimpun seluruhnya sepanjang hidupnya, itu ahsa yuhsi. Itu bedanya ihsa dengan uddah. Bedanya ahsa yuhsi dengan adda ya'uddu. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian memang bisa menghitung 1 nikmat, 2 nikmat, tapi kalian tidak akan bisa mengihsanya, yaitu menghimpun seluruhnya, menyimpulkan seluruhnya, nggak bakal bisa. Yang hanya bisa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsahullahu wa nasuh. Yaitu Allah ta'ala himpun seluruh amalan, sedangkan mereka melupakannya. Jadi ihsa itu menghimpun secara komprehensif tanpa ada yang tertinggal. Nah, kita ini membaca Al-Fatihah nggak bakal la yuhsiha muddata umrihi tul hayatihi illallah tabaraka taala. Tidak ada yang bisa menghimpunnya secara komprehensif dengan total yang betul-betul detail kecuali Allah Azza wa Jalla. Sepanjang hidup kita membaca Al-Fatihah berapa kali, kita nggak bakal bisa menghimpun. Wa min asafin annaka tara ma'a dhalika fi ba'dil muslimina man la yuhsinu qira'ata hadhihi suratil karimah. Amat disayangkan engkau melihat bersamaan dengan wajibnya kita untuk memperhatikan Al-Fatihah, tapi kita lihat banyak sebagian muslimin tidak benar membaca surat Al-Fatihah, terutama di kampung-kampung. Gimana itu suratnya, ya? Semoga Allah berikan udhur, ya, karena pengajaran guru-guru tahsin desa itu ya beda metodenya, ya. Bal la rubbama yalhanu fiha lahnan yufsinu ma'naha wa yukhillu bimadluliha. Bahkan boleh jadi ada lahan yang merupakan lahan jali yang merusak makna ayat, surat, atau mencederai madlul dari ayat tersebut. Apa contohnya, ikhwan? Nah, kalau merusak makna apa contohnya? Al-kamdu merusak makna. Ngalamin, iya, merusak makna. Itu lahan jali. Atau lahan khafi yang bisa, atau bisa juga yukhillu mimadluliha, juga bisa lahan jali juga bisa.
Kira-kira apa? Ada yang lahan jali yufsid bimadluliha, maknaha juga, madlulnya juga. Apa contohnya? Gimana? Yufsid bimadluliha. Bimadluliha bima dalla 'alaiha, yaitu bima yadullu 'alaiha. Merusak. Apa contohnya, ikhwan? Ada nggak bacaan yang merusak makna atau kandungan makna dari Al-Fatihah? Apa contohnya? Ada nggak? Nggak panjang kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apa lagi? Maliki Yaumiddin. Ada nggak yang merusak madlul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa merusak madlul? Waladdallin itu merusak mana? Lahan jali atau khafi? Lahan jali. Dal pakai makhraj dal. Dia antara o dengan a. Dalin ada dalam bahasa Arab? Ada. Pakai ini tahrif lafzi. Karena salah makhraj. Dan juga madlulnya ya hancur. Ya. Karena maknanya hancur. Aw tara fihim man la yu'na bitadabburiha wa tafahhumiha wa ta'aqquli ma'aniha wa ma'rifati madlulatiha. Engkau melihat di antara orang-orang yaitu yang tidak memperhatikan tadabbur, tafahum, ta'aqqul terhadap maknanya, mengetahui ma yadullu 'alaiha, yaitu isyarat-isyarat dalam Al-Fatihah dari kandungan maknanya. Wal wajibu 'ala ibadillahil mu'minina kullihim ta'zimu hadhihi as-suratil karimah wa qadruha haqqa qadriha wa tilawatuha haqqa tilawatiha. Yang wajib atas hamba Allah, yaitu kaum mukminin seluruhnya, untuk mengagungkan surat yang mulia ini, ya. Membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Idh hiya a'zamu suwaril Qur'ani wa afraduha 'alal ummah. Karena dia seagung-agungnya surat Al-Qur'an, paling fardunya, paling kuatnya terhadap umat, paling wajibnya. Wa ajma'uha likulli ma yahtaju ilaihi al-'abd wa ammuha naf'a. Jadi yang paling mencakup untuk segala yang dibutuhkan oleh hamba dan paling umum manfaatnya. Di antara hal yang perlu dipertimbangkan oleh banyak dari qari atau banyak dari anak-anak muda yang belajar di kampus syariah atau belajar ilmu syariah, ketika membaca Al-Fatihah ini mereka rehearsal atau training untuk mentaklid kepada beberapa masyayikh qurra, mentaklid dan berfokus pada itu tanpa ada keinginan untuk memahami dan mendalami maknanya. Di zaman itu tidak hanya untuk Fatihah ya, sebenarnya untuk semua Al-Quran ya. Dulu dan ini yang perlu dinasihati banyak dari kalangan pemuda ya, karena kita waktu mungkin mahasiswa ya, apalagi yang ke bidang agama dan menatap dirinya di masa depan itu sepertinya bakal jadi ustadz. Sungguh itu terjadi banyak dari kita, yaitu dulu entah di Lipia atau di pesantren atau di kampus lain.
itu lebih memfokuskan pada irama, bertaklid pada Syekh Fulan. Kalau zaman-zamannya di bawah 2010 itu lagi hits, itu pokoknya di awal-awal 2000 gitu lagi hits ketika itu Syekh Mishari Rashid dan juga Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ya. Itu kan boomingnya era 2000-an awal itu. Nah, memang merupakan sunnah Nabi SAW untuk kita mempercantik, memperbagus bacaan Al-Quran dengan irama yang baik gitu, irama yang menyenangkan. Ada dulu di satu pesantren, maksudnya di Al-Irsyad dulu ya, banyak dari anak pesantren mereka kecanduan dengan, dan itu bagus juga sebenarnya, kecanduan dengan irama hook Syekh Mishari Rashid di surat Yusuf. Waktu itu kita jadiin intro tapi kena copyright mungkin. Masih ingat ya? Yang qalu nafqidu suwa'al malik gitu. Wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir gitu. Itu nada tinggi sekali itu. Itu banyak dari anak pesantren anak ketika itu bacaan beliau kisaran akhir-akhir tahun 90-an. Kemudian rekaman beliau ke Indonesia, maksudnya rekamannya disebar di Indonesia dan termasuk di pesantren kita itu sampai waktu itu ada seorang. Jadi para santri di masa itu ada beberapa santri yang pintar nyukur. Ana minta dicukur sama salah satu kakak kelas ana namanya Muhammad Rijal. Beliau sekarang jadi salah satu ustadz tahsin dan tahfidz. Bagus beliau, masya Allah. Sepanjang nyukur ana itu, beliau baca itu terus. Qalu nafqidu itu sepanjang nyukur tuh. Sepanjang nyukur ana itu. Beneran. Ya kita ngobrol-ngobrol sebentar, tapi sering dia kayak gitu. Niru-niru seperti itu, niru-niru itu. Ya alhamdulillah kecanduannya Al-Qur'an, bukan kecanduan irama dari Syekh Mishari Rashid. Ya, tapi ya tentu ada yang perlu diperhatikan lagi gitu loh. Kita jangan sampai cuman langgam atau tergiur dengan nada, tetapi inti dari tadabbur itu malah kita hilang ternyata. Terus sampai santri-santri seperti itu. Tanya santri-santri awal-awal 2000-an dulu di Al-Irsyad. Ya, jadi bacaan tersebut itu sangat-sangat menggedor hati ketika itu, sehingga banyak santri itu mengikutinya. Dan juga beliau, yaitu Syekh Mishari Rashid, masya Allah, beliau suaranya masya Allah. Di antara yang banyak diingat orang ya Al-Fatihahnya, sampai ditiru oleh banyak dari imam-imam di Indonesia. Ya, sebagiannya berhasil, sebagiannya qadarullah ma syafa'ala. Yang qadarullah inilah yang kemudian bikin miris hati makmumnya, ya kan? Kan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu pernah dengar ya itu beliau ditiru banyak orang. Dan kadang Anda menemukan imam di suatu masjid pengen baca seperti itu, tapi kan ada bagian yang sulit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sulit tuh. Yang nah, ditiru oleh imam ini, akhirnya bingung dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini namanya takalluf. Inilah yang disebut takalluf. Ya, maksain. Inilah yang enggak boleh. Akhirnya makmum di belakang, ya Allah, hilang dah tadabburnya udah. Itu yang diingat jadinya. Dia mau ngecengkokin seperti Mishari Rashid, ya, taunya kayak gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh banyak dari qari atau imam
Jangan sampai langgam-langgam atau mentaklid aswat atau nadanya para masyayikh itu mengaburkan dirinya dari tadabbur. Itu salah. Wa ma tahaqqaqa wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tallahi la tajidu maqalatan fasidatan wala bid'atan batilatan illa wa fatihatul kitabi mutadamminatun li raddiha wa ibtaliha bi aqrabi turuqi wa asahhiha wa awdahiha. Demi Allah, tidaklah engkau menemukan perkataan yang rusak ataupun bid'ah yang batilah kecuali Al-Fatihah itu mengandung bantahan terhadapnya, pembatilan terhadapnya dengan sedekat-dekat cara dan sebenar-benar atau sejelas-jelas cara. Wala tajidu baban min abwabil ma'arifil ilahiyyati wa a'malil qulubi wa adwiyatiha min ilaliha wa asqamiha illa wa fi fatihatil kitabi miftahuhu wa mawdi'ud dalalati 'alaiha. Tidaklah engkau temukan satu pintu dari pintu-pintu ma'rifat ilahiyah dan amalan qalbu dan obatnya dari penyakitnya kecuali Fatihah adalah kuncinya dan tempat petunjuk menuju kesembuhan. Wala manzilan min manazilis sa'irina ila rabbil alamin illa wa bidayatuhu wa nihayatuhu fiha. Dan tidaklah engkau menemukan fase, track orang yang berjalan menuju Allah kecuali pasti awal dan akhirnya itu terpetakan dalam Al-Fatihah. Terpetakan dalam Al-Fatihah. Antum lihat kitab Madarijus Salikin. Ya, di situ banyak sebutan-sebutan manazilus sa'irin dari al-ikhbat, an-nafas. Banyak sekali sebutan-sebutan dari al-ikhlas dan sebutan tauhid dari Ibnu Qayyim yang semua itu kembali ke Al-Fatihah. Wala amrullahi inna sya'naha la'adham min dhalik wa hiya fawqa dhalik. Yang dideskripsikan oleh Ibnu Qayyim tentang Al-Fatihah, sungguh hakikatnya Al-Fatihah itu lebih agung, lebih besar daripada apa yang terberitakan di sini. Gerimis kan? Enggak. Karena ngerasa gerimis wa anzalaha shifaan tamman wa ma tahaqqaqa 'abdun biha wa i'tasama biha wa 'aqala 'amman takallama biha wa anzalaha wa ma tahaqqaqa 'abdun biha wa i'tasama biha wa 'aqala 'amman takallama biha. Dan apa yang kif ini kalimatnya gimana? Kalimatnya gimana? Wa ma tahaqqaqa 'abdun biha bil Fatihah wa i'tasama bil Fatihah wa aqala 'amman takallama biha wa anzalaha shifaan tamman. Ini kalimatnya kok anak kurang paham. Wa anzalaha shifaan tamman wa 'ismatan balighatan wa nuran mubina. Gerimis ya. Allah Ta'ala menurunkan Al-Fatihah ini sebagai penyembuh yang sempurna, ismah balighah, yaitu pelindung yang betul-betul melindungi, wa nuran mubina, cahaya yang terang, yang jelas, wa ma fahima lawazimaha kama yanbaghi wa waqa'a fi bid'atin wala syirkin wala asabahu maradun min amradil qulub illa limaman ghaira mustaqir. Baik. Dan siapapun yang di sini lanjut aja. Wa waqa'a dari kalimat wa waqa'a fi bid'ah. Dan siapapun yang terjerumus dalam kebid'ahan atau syirik atau penyakit dari penyakit hati, kecuali pasti dengan Al-Fatihah ini menjadi apa? Menjadi terputus, tidak akan menetap di hatinya dari bid'ah atau syirik atau penyakit hati tersebut. Dari Al-Fatihah ini ya, muskilah dan problem insyaallah akan hilang dengan izin Allah dengannya. Wa bihadza na'ti ila nihayati ma qusida bayanuhu huna hamilina lillah
musnina alaihi bima huwa ahluh wa bima athna bihi ala nafsihi hamdan ghaira makfiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Baik, ini doa ya. Rabbana, ya Rabbana maksudnya. Baik, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut insyaallah tafsir Ibnu Katsir bi'idznillah ta'ala.